Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Mukti, kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Saya akan menjelaskan contoh budaya pada masa kerajaan Islam yang masih berlanjut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia sampai sekarang. Walaupun masa jaya kerajaan Islam di Nusantara tidak berlangsung lama, namun tetap memberikan pengaruh besar yang masih bisa kita rasakan saat ini. Bahkan sekarang Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Selain berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Nusantara masa itu, kehadiran Islam tentunya juga memengaruhi aspek lainnya. Baik simak pengaruh Islam di kehidupan masa kini. Kehidupan ekonomi. Sekuat tentu masih ingat kalau kerajaan Islam bertumpu pada perdagangan kan. Ternyata perdagangan antar pulau dan antar negara itu memiliki peran yang penting, seperti menghubungkan penduduk antar pulau maupun terjadi penyebaran budaya antar daerah. Selain kedua hal di atas, pelabuhan yang dulu menjadi tempat berdagang masih ada yang digunakan. Lokasi tersebut masih digunakan karena merupakan lokasi strategis untuk berdagang. Berikut ini gambar daerah pada peta. Pulau Batam serta Bangka dan Belitung menjadi beberapa tempat yang memiliki lokasi strategis di Selat Malaka. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh berkembang sejalan dengan penyebaran Islam serta pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa sehingga disebut lingua franca. Bangsa Melayu tersebar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pesatnya perdagangan pada abad ke-15. Aktivitas bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sehari-hari semakin menyebarkan bahasa dan budaya melalui ke berbagai wilayah Nusantara. Berikut ini gambar salah satu naskah huruf Arab gundul dan bahasa Melayu kuno. Jaringan keilmuan di Nusantara. Ketika di masa jayanya, Samudra Pasai pernah menjadi pusat studi Islam di Nusantara dan menyiarkan Islam di wilayah Malaka. Sistem pendidikan Islam ini diadaptasi oleh sekolah-sekolah saat ini seperti pesantren ataupun madrasah. Berikut ini gambar pesantren Al-Kahfi Somalangu, merupakan pesantren pertama di Asia Tenggara, tetapi pesantren ini tidak didirikan oleh orang Indonesia. Akulturasi budaya Islam dengan Nusantara. Ketika pertama kali masuk, Islam tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat Nusantara karena mereka saat itu masih beragama Hindu-Buddha atau masih menganut animisme, dinamisme, dan lain-lain. Agar dapat diterima, Islam perlu berbaur dengan budaya asli Nusantara. Akulturasi budaya itu dapat kamu lihat pada 1. Masjid dan menara. Pada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam, kamu dapat melihat perpaduan unsur budaya Islam dengan pra-Islam. Masjid Agung Demak, misalnya, atapnya berbentuk seperti meru atau nama gunung yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil. Kemudian di bagian puncak menara masjidnya ada mustaka. Perpaduan pra-Islam juga ada pada menara seperti Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus mirip Candi Jawa Timur. Berikut ini gambar mustaka di kubah Masjid Agung Yogyakarta. 2. Makam. Makam-makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung, seperti makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak. Komplek makam di Samudra Pasai. Makam Sultan-Sultan Aceh di Kandang 12. Makam Sultan-Sultan Goa di Tamalate. 3. Seni ukir.
Pada masa Islam, mulai berkembang seni-seni kaligrafi. Ini disebabkan karena seni ukir patung kurang berkembang karena adanya ajaran yang tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan. Sampai saat ini, kamu bisa menemukan seni kaligrafi di banyak tempat. 4. Aksara dan sastra. Huruf Arab Melayu mulai dikenal pada masa kerajaan Islam Nusantara dan digunakan dalam surat, kaligrafi, dan karya sastra. Pengaruh Persia cukup kuat pada bidang sastra seperti cerita tentang Amir Hamzah, Bayan Budiman, dan cerita 1001 Malam. Ada 4 macam seni sastra masa Islam, yaitu 1. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa berisi cerita, peraturan, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, maupun biografis. Contohnya Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Iskandar Dzulkarnain. Babat. Babat adalah karya sastra kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi tentang sejarah dengan balutan mitos. Contohnya Babat Tanah Jawi dan Babat Cirebon. Suluk. Suluk yaitu kitab tentang tasawuf. Contohnya Suluk Sukarsa dan Suluk Ujil. Syair. Syair adalah sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya. Contohnya syair pada Nisan Makam Putri Pasai di Minyetujo. Kalender. Kalian pernah dengar perayaan Satu Suro di Yogyakarta? Itu adalah salah satu pengaruh Islam yang masih bisa kamu ikuti sekarang. Akulturasi budaya pada perayaan tersebut berawal dari penyampuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Dalam kalender Saka ada nama hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedangkan dalam kalender Islam ada nama bulan Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Selain itu, nama-nama harinya adalah Ahad, Isnain, Selasa, Arba'ah, Khamis, Jumu'ah, dan Sabtu. Perpaduan keduanya melahirkan kalender Jawa yang memiliki nama bulan Suro, Syofar, Mulud, Rajab, Ruah, Pasa, dan Syawal. Selain itu, nama-nama harinya menjadi seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Berikut ini gambar perayaan malam Satu Suro, selalu diadakan setiap tanggal 1 di bulan Muharram.